Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Bang, masih di mute kayaknya, Bang. Di mute sama host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Saudara-saudaraku, jamaah Masjid Astra dan juga rekan-rekan dari jamaah Sabilul Khair Al-Inabah. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita bisa berkumpul. Hari ini luar biasa, hari jam 1 siang kita ngumpul. Untuk Masjid Astra ini baru pernah sekali ini, kajian jam 1 siang. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah sudah hadir bersama kita, guru kita tercinta, Ustadz Syafiq. Masya Allah. Tentunya kita berharap pertemuan kita selain menambah ilmu juga tentunya mengobati kekangenan kita sama beliau. Kita berharap berkah ilmu dari beliau insya Allah. Dan sebuah tema yang dibawakan oleh Ustadz pada hari ini, tema yang luar biasa. Tema tentang meneladani rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah tema yang cukup menarik pastinya, banyak ditunggu-tunggu. Ditunggu sama yang mau nikah, ditunggu sama yang sudah menikah, atau mungkin ditunggu sama yang mau nikah lagi. Masya Allah. Ya, jadi siap-siap di catatannya, jangan sampai ketinggalan, apalagi nanti ketiduran. Sebelum kajian dimulai, saya minta kepada ikhwan sekalian untuk melengkapi nama dan domisili. Silahkan dilengkapi nama dan domisilinya. Sebutkan nama, misalnya Kong Sarif dari Sunter, Riko dari
Bogor begitu, silakan ditulis namanya beserta domisili, dan nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan dibacakan adalah pertanyaan yang lengkap nama dan domisilinya. Adapun nanti ketika soal jawab, silakan memberikan pertanyaan yang disesuaikan dengan tema pada hari ini. Jangan memberikan pertanyaan dengan tema-tema yang lain, ya. Insya Allah di akhir kajian, kita akan mohon kepada Ustadz juga untuk bisa memberikan soal-soal untuk kuis, di mana kita menyiapkan 10 hadiah untuk 10 pemenang kuis berupa pulsa 50.000 masing-masing bagi yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz ataupun dari host kajian kita pada hari ini. Mungkin itu kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan Hayyakumullah. bik Ustadz, Masya Allah. Ini udah pada kangen lagi Ustadz. Udah lama kita nggak jumpa ya. Masya Allah. Ini kita ketemu lagi. Temanya hangat ini Ustadz. Kayaknya yang bikin tema siapa nih Bang? Kayaknya mau kawin lagi yang bikin tema ini Bang. Nah itu dia Ustadz, ngeri kita. Ini kalau tema kayak gini biasanya yang ikut bukan suaminya aja Ustadz, istrinya juga mantengin. Jadi biasanya insya Allah yang ngantuk sedikit ya. Kalau ngantuk dicubit tuh, istrinya pasti bilang dengerin tuh kata Ustadz begitu. Masya Allah. Ustadz, mohon nanti disampaikan juga kesempatan untuk memberikan kuis-kuis ya Ustadz ya. Siap. Kita ada hadiah juga sudah disiapkan oleh panitia. Silakan rekan-rekan sekalian untuk menyimak, dan waktunya sudah pukul 13:07. Pada Ustadz kami persilakan. Fadhil Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Setiap hari kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan baik, dan amalan yang diterima. Saat ini Allah telah memberikan karunia kepada kita untuk bisa belajar ilmu yang bermanfaat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Zainab, untuk Ummu Salamah, untuk Ummu Habibah, dan untuk istri-istri Nabi yang lainnya, serta untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, di masa kini banyak manusia yang terkecoh dengan penampilan, mudah ditipu dengan pencitraan, mudah tergoda dengan ungkapan, dibohongin dengan pemberitaan, sehingga memandang fulan dan fulana sebagai public figure, percontohan untuk rumah tangga yang harmonis. Namun dengan berjalannya waktu, ternyata semua itu hanya settingan belaka. Di balik itu, mereka adalah manusia-manusia yang malu untuk menunjukkan kepribadian mereka. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat baunya akan tercium juga. Serapih apapun bangkai ditutupi, tetap saja bau busuknya akan menyebar kemana-mana. Begitupun kebohongan, kecurangan di dalam rumah tangga yang disembunyikan, suatu saat akan terbongkar. Hari ini kita akan berbincang tentang manusia terindah. Jadi sebenarnya kita tuh tahu kita ini siapa.
Dan orang yang paling tahu sama kita tentunya pencipta kita, Allah Jalla Jalaluhu. Karena dia tahu tentang apa saja yang akan kita kerjakan. Kemudian orang-orang yang hidup bersama kita, istri, pembantu, supir, tetangga, biasanya mereka mengetahui kita ini siapa. Ahibati fillah, sebelum kita berbincang tentang rumah tangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang-orang yang diidolakan oleh manusia. Tapi kalau kita tahu isi dapurnya, kita tahu isi kamarnya, isi perutnya, mungkin kita akan muak dan akan meninggalkan. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau tinggal cari yang namanya Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf. Manusia terbaik di atas mimbar. Manusia terindah di hadapan manusia. Manusia termulia di dalam rumah dan tatkala beliau sendirian. Bersama rakyatnya, beliau baik. Bersama kawannya, beliau tulus. Bersama istri dan anak-anaknya, beliau setia. Bersama pembantunya, beliau baik. Bersama lawan dan musuhnya, beliau juga baik. Bersama binatang pun, beliau baik. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla berfirman, agar kita mencontoh beliau. Jangan mencontoh yang lainnya. Kita banyak mengidolakan artis, penyanyi, pemain bola. Siapa mereka? Kok nggak tahu sama mereka kecuali yang ditampilkan di layar belakang. Sedangkan Nabi alaihi salatu wassalam, engkau akan tahu segala-galanya tentang beliau alaihi salatu wassalam. Engkau akan tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kamar mandi bersama istri. Bagaimana tatkala beliau di meja makan bersama istrinya. Bagaimana beliau bersama anak-anak. Bagaimana beliau bersama pembantunya alaihi salatu wassalam. Semuanya indah. Oleh karena itu Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21. Coba dibuka Qur'annya. Surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, tafadhal. Ya, Ustaz. Nah, Bacakan, Ustaz. tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Barakallahu fikum. Namun suri tauladan ini suri tauladan yang khusus buat yang mau masuk surga. Untuk yang ingin hidup berbahagia di dunia dan akhirat. Tapi kalau yang ambisinya dunia, dia ingin bahagia di dunia kemudian masuk neraka, nggak dapat di sini. Di diri Nabi alaihi salatu wasallam segala keindahan yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan pribadi dia, dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan bersama masyarakat, di semua aspek kehidupan yang mengantarkan ke surga. Ingat, mengantarkan ke surga. Tapi kan kita tahu nggak semua orang mau masuk surga.
Sehingga dia akan cari toladan-toladan yang akan membuat dia bersama-sama masuk neraka. Mungkin kalau Anda mengatakan seperti ini, akan ada yang mengatakan, ini nggak ada lah Ustaz orang yang masuk neraka, mana mungkin ada. Iya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku itu masuk surga. Semua follower Rasul SAW itu masuk surga. Kecuali yang nggak mau masuk surga. Disinilah muncul pertanyaan dari para sahabat. Waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan masuk surga itu kayak apa orang? Maka beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mengikutiku, yang taat kepadaku, yang patuh, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang berpaling, bermaksiat dari aku, tidak mau ngikutin Nabi SAW, dia mengikutin orang lain, maka dia yang enggan masuk surga. Ahibati fillah, kita tidak akan berbincang tentang semua kehidupan Rasul SAW. Waktu kita terbatas. Kita akan berbincang tentang kehidupan rumah tangga beliau. Antum kalau baca Al-Quranul Karim, maka semua perintah yang ada dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan urusan rumah tangga, maka beliau orang yang pertama kali mengamalkan. Istrinya ketika ditanya tentang akhlak Nabi SAW, Aisyah ditanya, gimana sih akhlak Nabi SAW? Kalau di luar, ketahuan. Para sahabat bisa ditanya, gimana sih Nabi SAW di masjid? Gimana Nabi ketika ke pasar? Gimana Nabi ketika dalam perjalanan, dalam berjihad? Itu urusan orang luar yang tahu. Itu dipandang. Yang mungkin saja manusia melakukan itu untuk pencitraan. Ya, mungkin saja. Mereka ingin tahu Nabi di rumah kayak apa. Dia kepingin tahu gimana akhlak Nabi SAW. Apa kata istrinya? Kana khuluquhu al-Quran. Akhlaknya Nabi SAW, Quran. Kau baca Quran. Dari awal sampai akhir itu akhlaknya Nabi SAW. Dan beliau alaihi salatu wassalam pernah berkata, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik sama istri. Nggak ada manusia yang lebih baik dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian kita nih mungkin merasa telah berbuat baik sama istri. Merasa ya. Maka hari ini kita ingin membincangkan tentang Nabi SAW supaya paling tidak kita punya cermin lah. Punya standar, punya timbangan. Sehingga kita tahu, anak kok nggak kayak gitu ya. Sebagian perempuan ketika suaminya mati, itu bukan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Mereka malah mengatakan, alhamdulillah, capek anak menghadapi suami yang seperti itu. Tapi ketika Rasul SAW meninggal dunia, yang sedih bukan hanya istrinya. Seluruh umat Islam bersedih. Sampai hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Haibati fillah. Mungkin sebagian mengatakan, iya beliau itu nabi kan. Beliau kan dapat wahyu. Mana mungkin kita bisa mencontoh beliau. Beliau itu dapat wahyu langsung. Beliau itu manusia. Seperti kita. Dan Allah tidak mengutus malaikat. Kalau malaikat yang diutus untuk menjadi Rasul, maka kita pantas mengatakan gak mungkin Anda mencontoh. Kenapa? Itu malaikat. Nggak, Nabi manusia. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana basyaran minal basyar. Nabi itu manusia biasa. Seperti manusia yang lainnya. Yafli taubahu. Nabi itu kadangkala jahit bajunya sendiri. Wa yahlubu syatahu. Beliau memeras
kambingnya sendiri. Wa yakhdumu nafsahu. Beliau melayani dirinya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia. Sehingga nggak ada alasan bagi kita untuk tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi, beliau itu teladan bagi yang mau masuk surga. Ini digarisbawahi. Tapi kalau nggak mau masuk surga, maka dia akan mengatakan, Nabi kayak gini, kayak gitu. Malah dia akan menjelek-jelekkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah. Bagaimana beliau bersama anak-anaknya sebelum kita berbincang bersama istrinya? Ana ingin menyampaikan bagaimana orang tua ini baik sama anak-anak. Kenapa? Anak-anak itu akan mencontoh orang tua. Ketika dia ngelihat bapaknya ini baik sama anak-anaknya, menebarkan cinta dan kasih sayang, maka sang anak akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang dalam keluarganya nanti. Jadi anak-anak ini akan mencontoh rumah tangga orang tua. Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Dan beliau memiliki beberapa anak. Kita tahu semua Nabi menikah sama Khadijah ketika umur 25 tahun. Sedangkan Khadijah umur 40 tahun. Dan beliau punya anak laki-laki yang meninggal sebelum baligh. Dan beliau memiliki anak-anak perempuan yang tumbuh besar sampai akhirnya mereka masuk Islam. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kalthum, dan ada Fatimah. Mereka adalah putri-putri Nabi alaihi salatu wassalam. 3 meninggal dunia sebelum Nabi. Bayangkan gimana Nabi menguburkan anak-anaknya. Semua anak Nabi itu, yang laki-laki dan yang perempuan kecuali Fatimah, itu meninggal ketika Nabi sedang hidup. Ini ujian yang besar bagi orang tua. Ahibati fillah, Nabi sangat peduli sama anak-anak. Beliau itu begitu mencintai, memberikan perhatian, sambutan yang hangat buat mereka. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan hal ini. Ini istri Nabi menggambarkan bagaimana Nabi sama putrinya. Apa kata Aisyah? Kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha. Kalau Aisyah datang bertamu ke rumah Nabi kalau Fatimah datang bertamu ke rumah Nabi SAW, maka Nabi berdiri menyambutnya. Dipegang tangannya. Dikecup sama Nabi SAW. Didudukkan di tempat duduk Nabi SAW. Bayangin nih. Gimana Nabi sama anaknya. Wa kana idza dakhala 'alaiha qamat ilaih. Dan sebaliknya, kalau Nabi yang berkunjung ke rumahnya Fatimah, maka Fatimah akan mengambil tangan ayahnya, menciumnya, dan mendudukkan di tempat duduknya Fatimah radhiyallahu ta'ala. Apabila engkau menjadi ayah yang seperti itu, insya Allah rumah tanggamu penuh cinta dan kasih sayang. Nggak ada keributan. Kalaupun ada ribut sedikit. Kenapa? Karena semuanya dibangun di atas Islam dan berbuat baik dalam kehidupan ini. Di antara yang menunjukkan perhatian beliau kepada anaknya. Anaknya udah nikah. Fatimah udah menikah. Dia bekerja sendiri. Sampai tangannya itu kasar. Dia nggak bisa beli tepung. Dia harus beli gandum untuk ditumbuk sendiri. Digiling sendiri kemudian dibikin roti. Maka dia pernah datang menjumpai Nabi SAW. Meminta pembantu kepada Nabi SAW. Anak yang seperti ini pertanda bapaknya peduli sama anaknya.
Kalau enggak, gimana sang anak mau minta sama bapak? Bapak nggak pernah ngurusin anak-anaknya. Datang ke rumahnya Aisyah, tapi nggak jumpa. Akhirnya di malam hari Nabi SAW pulang ke rumahnya, dikasih tahu informasi kedatangan putrinya. Datang Nabi SAW ke rumahnya Fatimah. Bayangkan. Nggak ada mengatakan anak yang datang ke sini. Orang tua di rumah. Iya, Fatimah udah datang. Tapi tidak berjumpa dengan bapak. Maka sang ayah seharusnya datang ke rumah anaknya. Itu Nabi SAW. Karena ada orang tua yang gak pernah datang ke rumah putri. Apalagi dia pikir, udah nikah, dia udah urusannya sama suaminya. Tapi Nabi datang. Bagaimana kemudian beliau mengajarkan kepada Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib untuk membaca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Ketika mereka mau tidur. Itu lebih baik dari pembantu. Masya Allah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika terjadi keributan, peduli Nabi SAW. Di rumah tangga putrinya. Beliau nggak ingin ada keributan. Suatu hari, beliau masuk ke rumahnya Fatimah. Datang lagi Nabi ke rumahnya Fatimah. Di siang hari. Waktunya orang tidur siang. Sampai rumahnya Fatimah, Ali nggak ada. Maka Nabi SAW bertanya, Aina ibnu ammiki? Kemana anak pamanmu? Bukan bertanya kemana suamimu. Bertanya kemana anak pamanmu. Karena ada hubungan kerabat. Antara Fatimah, Nabi SAW sepupu dengan Ali bin Abi Thalib. Kata Fatimah, ghadabani anifan falam yaqil indi. Ya, tadi ribut, marah dia kemudian. Dan dia gak tidur di rumah. Dicari sama Nabi SAW. Didatengin. Di mana Ali? Tanya-tanya, oh ternyata Ali ke masjid. Dan Ali tidur di masjid. Tidur siang di masjid. Punggungnya penuh dengan debu ketika selendangnya terjatuh. Maka dibersihkan sama Nabi SAW sambil dibangunin. Qum abaturab, qum abaturab. Bangun wahai bapaknya debu. Bangun wahai orang yang sedang berdebu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi peduli jamaah, bukan intervensi di rumah tangga anaknya, enggak. Beliau tidak mau ikut-ikut. Tapi beliau ingin rumah tangga putrinya penuh dengan keharmonisan. Penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kalau bicara mentransfer kasih sayang, orang tua perlu mentransfer kebahagiaan, kasih sayang kepada anak-anaknya. Ya. Nabi cerita rahasianya kepada putrinya. Istrinya nggak dikasih tahu. Putrinya dikasih tahu. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Terus ketika Fatimah punya anak, Hasan dan Husain, siapa yang aqiqah? Bukan Ali. Nabi tahu dengan rumah tangga anak. Susah mereka berdua. Maka Nabi yang menyembelih kambing aqiqah tersebut. Untuk kedua cucunya Sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak cerita lain bagaimana beliau bersama putrinya ketika putrinya sakit. Istrinya Utsman bin Affan, Ruqayyah, ketika sakit. Waktu itu Nabi SAW mau berangkat perang Badar. Nabi mengatakan kepada Utsman, engkau nggak usah ikut. Engkau rawat istri. Seperti itu orang tua. Dalam kondisi sakit beliau tetap peduli dan memerintahkan suaminya untuk ngurusin istrinya. Karena beliau harus berangkat. Alaihi salatu wassalam. Tapi bagaimana beliau sama istri-istrinya? Ahibati fillah, buku-buku hadis, kitab-kitab sirah nabawiyah
menceritakan tentang betapa indahnya rumah Nabi alaihi salatu wassalam walaupun terbuat dari tanah. Rumah Nabi itu nggak gede ya. Kalau sekarang kan ya Allah ya, semoga Allah mengampuni kita, kadangkala bikin rumah ya, kepingin temboknya kayak gini, kepingin kamarnya kayak gini, ruang tamunya seperti ini, ruang makannya seperti ini, udah jadi rumahnya cerai. Terus buat apa tuh rumah yang bagus? Kalau yang katanya dibangun bersama. Nabi rumahnya kecil. Ya lebih besar dari studio ini. Beliau rumahnya itu 5 kali 5 bersama semuanya. 5 kali 5 ada kamar tidur, ada tempat masak, ada teras. 5 kali 5 rumah Nabi alaihissalam. Beliau orang yang paling dicintai Allah. Makanya di rumah yang kecil itu beliau merasakan surga di sana. Kita sering dengar kalimat baiti jannati. Rumahku surgaku. Apakah benar? Rumahku surgaku. Oh, rumahku ada kolam renangnya. Rumahku tingkat 3. Ada mobilnya, ada pelayannya. Apakah kemudian kau merasa seperti di surga? Atau engkau tidak ingin masuk ke rumah? Capek ribut terus sama istri. Tapi ada orang yang rumahnya kecil. Di kantornya yang mewah, yang dia ingat jendela rumahnya. Yang dia ingat pegangan kunci rumahnya. Karena setiap dia datang mau megang, selalu ada yang megang di balik pintu sana. Siapa? Istrinya yang selalu menanti dia. Ini yang kadang nggak didapat dari rumah-rumah yang besar-besar. Ahibati fillah. Gimana Nabi di rumah bersama istri-istrinya? Nah, tadi kita sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau beliau di rumahnya itu, ya beliau bantu urusan rumah. Kana fi mihnati ahli. Beliau bantuin keluarganya. Beliau itu pemimpin. Beliau itu orang nomor 1. Beliau itu panglima perang. Bisa bayangin ya, bagaimana panglima perang pulang dari perang dan dapat mengalahkan musuhnya. Atau dia kalah. Kira-kira kalau pulang, terkadang terbawa emosi dia di medan perang. Kebawa itu, kebayang masih bagaimana dia menghadapi musuh-musuhnya. Tapi Nabi SAW masuk rumahnya, maka beliau berubah. Kok berubah? Berubah menjadi seorang suami. Berubah menjadi seorang ayah. Jadi seakan-akan buka pintu rumahnya itu langsung pleng. Beliau jadi suami. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi mihnati ahli. Beliau bantuin urusan keluarga. Fa idza uqimatis shalah. Tapi kalau masuk waktunya sholat, dikumandangkan adzan, diajak sholat, beliau berubah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Kalau sudah masuk waktunya sholat, seakan-akan beliau nggak kenal sama kita, kita nggak kenal sama beliau. Dan ini suami yang profesional dan proporsional. Kenapa? Waktu bersama keluarga untuk keluarga. Karena sebagian orang waktu bersama keluarga untuk kerjaan juga. Anda masih ingat di awal-awal ada BlackBerry ya. Di mana perusahaan-perusahaan besar itu memberikan hadiah kepada karyawannya BlackBerry semua. Akhirnya mereka dapat berapa bulan mereka komplain. Mereka kembalikan tuh BlackBerry. Kenapa? Karena privasi mereka di rumah sudah hilang. Gara-gara BlackBerry ini dulu ya. Waktunya istirahat sama keluarga dihubungin sama kantor. Dikirimin tugas sama kantor. Maka bagaimana Nabi bersama istrinya? Kalau masuk rumah ingat waktunya keluarga. Usahakan pekerjaan itu ditinggal. Udah. Oh tapi penting ini itu macam-macam. Iya. Kasih waktu lah. Mungkin ketika masuk rumah, mamanya pulang kerja.
handphonenya dimatikan, ya ditaruh. Soalnya kalau dihidupin nanti ada telepon, ini, itu. Makanya kadang-kala anak di rumah itu, anak lupa matikan handphone. Anak-anak ribut, "Bapak ada yang telepon, ada yang telepon." Biarin. Ini fulan, biarin. Sekarang waktunya sama keluarga. Jadi kalau kita tidak bisa mengatur diri kita contoh Nabi SAW. Mampu melakukan itu. Apakah engkau nggak mampu untuk mematikan handphone? Oh Ustaz, fulus Ustaz. Kalau dimatikan takut rezekinya berkurang. Karena ada orang telepon pesan ini, pesan itu ya. Apa engkau nggak takut kehilangan kebahagiaan di dalam rumah? Nggak takut nggak kehilangan anak-anak? Karena ada anak yang sampai mau beli waktu orang tua. Karena bapaknya disibukkan dengan pekerjaan selalu. Ingat, Nabi SAW kalau masuk rumah, beliau menjadi seorang suami, beliau menjadi seorang bapak, ya udah. Jangan diganggu privasi Nabi SAW. Istri ya, ini kalau bicara Nabi ya, Anda juga perlu mengingatkan istri ya. Tolong para istri kalau suaminya datang, lagi telepon, lagi ada tamu ini itu, usahakan tamunya diusir. Sampaikan suamiku udah datang, minta maaf. Kalau lagi ada telepon, udah langsung matikan. Kalau perlu ngomong, "Afwan, minta maaf, suamiku lagi datang." Nggak perlu malu gitu loh. Karena ada perempuan-perempuan yang ketika suaminya datang, dia lagi telepon, dia nggak ngomong lagi suaminya datang. Dia ngomong, "Afwan, baterainya mau habis." Bohong lagi, baterainya nggak habis. "Oh, Afwan, lagi ada perlu ini itu." Engkau katakan, "Suamiku lagi datang, mohon maaf." Ini juga untuk memberikan pelajaran kepada kawanmu. Bahwa ketika suami datang, selesai. Handphone, kawan, apa semuanya. Ma'assalam. Kenapa? Sekarang untuk suami. Taib. Kemudian bicara romantisnya Nabi SAW. Nanti kita mau bicara sabarnya Nabi SAW. Kita bicara romantisnya dulu. Bagaimana Rasulullah SAW ya. Bersama Sofia. Kadang-kala kalau kita pikir, iya Nabi sama Aisyah doang romantis. Enggak, sama semua bini. Sama Sofia. Bagaimana Nabi SAW ketika Sofia mau naik onta. Sofia ini tidak tinggi orangnya. Orang tinggi pun kesulitan naik onta. Gimana orang yang tidak tinggi. Sehingga ketika mau naik onta, biasanya itu dikasih tangga. Nggak ada tangga. Maka Nabi duduk jemaah, menjadikan lututnya tangga untuk Sofia. Bayangkan. Nabi SAW yang dapat wahyu dari Allah Azza wa Jal menjadikan lututnya sebagai tangga buat istri. Engkau siapa? Engkau siapa? Bos, bintang 4, mau bintang 5 pun kau bukan siapa-siapa. Maka contoh Nabi SAW bagaimana memuliakan istri. Kalau sekarang ya kita bisa membukakan pintu mobil buat istrinya. Istrinya suruh naik dulu, fadl naik dulu. Masya Allah. Setelah istri naik, kadang-kala kan ada perempuan kalau naik mobil itu jilbabnya masih keluar ya. Suami juga bisa memperhatikan fadl. Udah naik, tutupkan pintunya. Masya Allah. Ya, dulu naik onta, sekarang naik mobil. Naik motor juga kayak gitu. Bagaimana istrinya udah duduk ya di motor, udah enak. Bismillah, udah baru jalan. Kadang-kadang kan suami cepet. Istrinya belum duduk bener udah jalan kadang-kadang. Nah, perhatikan istrimu. Nabi perhatian sama bininya. Mungkin pakaikan helm buat istrinya. Ketika istrinya udah turun, dibukain helmnya, diletakkan. Mukanya naik motor ya. Nggak harus motornya itu nggak harus pakai moge antum baru romantis. Pakai motor apapun antum bisa romantis. Mencontoh Rasul SAW. Kemudian Nabi mengantarkan istrinya. Ketika Nabi sedang iktikaf di Masjid Nabawi. Iktikaf nih di Masjid Nabawi.
Malam hari datang Sofia. Ada yang ingin dia sampaikan. Apakah Nabi alaihissalatu wassalam menolaknya? Mengatakan, aku sedang iktikaf, sana pulang. Tidak. Beliau menyambut istrinya. Ahlan wa sahlan. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, Nabi dengerin, ngobrol sampai malam hari. Udah malam hari, gak mungkin Sofia pulang sendiri. Beliau dalam kondisi iktikaf ya. Beliau keluar dari tempat iktikaf. Beliau mengantarkan Sofia sampai ke rumahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Antum, mudah-mudahan nggak kayak gitu, Ustaz. Aman, Ustaz. Kalau bininya 2 baruan bisa kayak gitu, Ustaz. Ya, kadang kala sama istri kedua engkau melakukan itu. Sekarang istrimu yang ada di rumah. Menyuapi istrinya. Menyuapi, ambilkan makanan. Kapan terakhir antum nyuapin istri? Dulu saat pengantin baru, waktu bulan madu. Ya sebulan lah waktu kau makan suap-suapan. Kalau sekarang makan sendirian sampai rumah langsung terkapar tidur, nggak ngurus sama urusan istrinya. Nabi alaihissalam mengatakan tentang nafkah yang kita keluarkan. Apa kata beliau? Al-mu'min yu'jaru fi kulli syai'in. Hatta fil luqmati yarfa'uha ila fimra'ati. Rawahu Ahmad. Seorang yang beriman itu akan dikasih pahala dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Pokoknya dia beriman. Hatta luqmah, sampai sesuap makanan yang dia angkat ke mulut istrinya, dia dapat pahala. Bukankah ungkapan ini ungkapan yang sangat romantis? Tidak bicara nafkah yang dibawa oleh suami, tapi makanan yang diangkat disuapi istrinya, dapat pahala. Kita ngamalkan itu enggak, jemaah? Kadangkala istri kita bukain mangga buat kita, bukain jeruk buat kita. Apa nggak bisa engkau? Dia yang bukain mangga. Sebelum engkau makan, engkau ambil dulu suapi istri. Engkau dulu yang makan. Engkau yang capek itu bukan. Masa engkau nggak nyobain? Subhanallah. Istri menghormati suaminya. Sang suami menyayangi istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau beliau datang dari luar rumah, ketika beliau masuk rumah, bada'a bisiwak. Beliau memulai dengan siwak. Beliau menjaga bau mulutnya untuk istri. Karena kebanyakan kita itu tampil rapi, tampil menawan kalau keluar rumah. Tapi ketika masuk rumah, nggak ada lagi sudah. Nabi alaihissalam sebaliknya. Beliau berangkat rapi, pulang rapi. Pulang pun beliau memulai dengan siwak. Agar ketika ngobrol sama istrinya, berdekatan sama istrinya, yang dicium sama istrinya, segala sesuatu yang indah dan wangi. Beliau makan. Ketika beliau di meja makan, gimana Nabi alaihissalam? Ceritanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika sedang makan, di situ ada daging yang bertulang ya. Kata Aisyah, kuntu ata'arraqul araq. Aku menggigit daging tuh yang nempel di tulangnya. Kemudian aku berikan kepada Nabi SAW. Fawada'u fahu ala mawdi'i fiyya. Nabi meletakkan mulutnya di tempat aku menggigit. Sallallahu alaihi wasallam. Kuntu ashrab. Aku minum di wadah. Setelah minum, kemudian beliau berikan kepada Nabi SAW. Apakah ada yang memandang, oh istri kurang ajar itu. Masa minum dulu baru suaminya dikasih? Enggak.
Nabi membiarkan Aisyah minum terlebih dahulu. Lalu Nabi mengambil untuk meminumnya. Di mana beliau letakkan bibirnya? Di tempat Aisyah meletakkan bibir. Wa ana haid. Kata Aisyah, aku sedang datang bulan, aku sedang haid. Artinya nggak bisa dipakai nih Aisyah dalam kondisi sedang datang bulan. Kan ada suami-suami yang romantis, kan ada perlunya, ada maunya sama istri. Ini istrinya sedang haid. Tapi Rasulullah SAW melakukan hal ini. Bagaimana sabarnya Nabi bersama istri. Kalau itu bicara romantis, ya Allah ya. Ini ceritanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim atau Imam Bukhari. Nah, diriwayatkan Imam Muslim afwan. Jadi ceritanya Umar ini lagi ngobrol, lagi ngomong sesuatu sama istrinya, dia ingin membuat sesuatu, tahu-tahu istrinya menimpali ucapan Umar. Dulu orang Quraisy ini nggak mau istri ikut-ikutan urusan suaminya. Apalagi bantah suami, marah mereka. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anha pernah mengatakan, gimana engkau beraninya bantah aku? Apa urusanmu ngurusin urusanku? Apa kata istrinya Umar radhiyallahu anhu? Ajaban laka ibn al-Khattab. Kata istrinya, aneh engkau itu, hai putranya Khattab. Dipanggil Ibn al-Khattab sama istrinya. Ma turidu an turaja anta. Engkau nggak ingin dikasih masukan. Ucapannya dikasih arahan sama istri. Engkau nggak mau. Putrimu. Jadi kadang-kala bantah Nabi SAW. Sampai seharian Nabi kadang-kala marah sama istri. Umar mendengar itu, langsung bangkit, diambil selendangnya, berangkat ke rumahnya Hafsah. Artinya dia baru tahu ada kejadian seperti itu. Karena Umar mengatakan dulu perempuan itu, di masa jahiliyah, nggak ada nilainya. Sampai datang Islam. Dia berangkat menjumpai Hafsah. Sampai rumahnya Hafsah, Umar bertanya, Ya Bunayya, innaki laturaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau pernah bantah Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga seharian Nabi itu marah. Faqultu laha. Faqalat, Hafsah mengatakan, Wallah, demi Allah, kita melakukan itu. Betul. Iya. Maka Umar mengatakan, Ta'lamin, anni uhadziruki uqubat Allah. Aku memperingatkanmu. Jangan sampai engkau dapat hukuman dari Allah. Jangan sampai Allah murka kepadamu. Jangan engkau tertipu dengan urusan Aisyah. Aisyah itu, dia cantik, dia baik, dan Nabi cinta sama Aisyah. Kok jadilah lebih baik gitu. Akhirnya setelah itu, Umar bin Khattab udah ngasih tahu putrinya, dia berangkat ke rumahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Nabi juga, karena ada kerabat sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, "Fakallamtu." Aku ngomong juga sama Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Ajaban laka ya Ibn al-Khattab. Engkau itu aneh, wahai putranya Khattab. Qad dakhalta fi kulli syai'. Engkau itu masuk kemana-mana. Hatta tabtaghi an tadkhul baina Rasulillah wa azwaji. Sampai engkau mau masuk dalam urusan Nabi sama istri-istrinya. Engkau juga mau ikut ngurusin. Ketika itu, ucapan Ummu Salamah ini menghancurkan semua yang ada di diriku. Nggak jadi lagi Umar yang mau ngurusin itu sudah. Maka Umar keluar dari rumahnya Ummu Salamah dan dia nggak mau lagi ngurusin hal itu. Subhanallah. Nabi SAW akhirnya dapat cerita Umar bin Khattab radhiyallahu. Nabi cuma tersenyum. Ya. Nabi sabar. Ini ingat emak-emak cerita Hafsah sama Aisyah sama Ummu Salamah tadi itu bukan untuk dicontoh. Oh kalau gitu anak akan bantah sama. Enggak, itu perbuatan yang nggak boleh sebenarnya. Tapi Nabi sabar.
Karena perempuan itu bengkok. Di sini para suami harus sadar. Nabi SAW benar-benar tahu. Beliau yang menyampaikan kepada para sahabat. Bahwasanya khuliqatil mar'a min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau ingin luruskan, patah. Terus gimana? Fastamti wa fihinnal iwaj. Ya silahkan kau bersenang-senang sama istrimu, tapi engkau tahu ada kebengkokan di diri dia. Oleh karena itu Nabi SAW sabar menghadapi istri-istrinya. Dikasih tahu, ahibati fillah. Makanya Nabi juga memberikan hiburan kepada istri. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, istri anak nggak kerja, Ustaz. Istri anak ibu rumah tangga. Anak yang kerja, anak yang capek, anak yang lelah. Istri antum sebenarnya lebih capek daripada antum. Anak bisa rasakan ketika anak di kantor. Anak pagi ngantor sampai siang. Anak nyaman dengan pekerjaan. Tidak terbebani. Tapi kalau sudah pulang, Allahu Akbar. Gimana istri ini ngurusin 6 anak. Yang ini nggak mau mandi, yang ini nggak mau makan, yang ini nggak mau belajar. Subhanallah. Emangnya itu bukan kerjaan? Emangnya nggak capek istri ngurusin anak-anak? Sehingga yang dibanggakan oleh perempuan nih, ada perempuan-perempuan wanita karir, bangga dengan karir dia, bangga dengan jabatan dia. Enggak, itu nggak perlu dibanggakan. Yang bisa dibanggakan tatkala engkau menciptakan generasi masa depan. Ketika engkau dapat menciptakan surga di rumahmu. Ini buat perempuan. Ketika engkau mampu menciptakan surga di rumahmu, baru engkau menjadi wanita karir. Kalau sekedar dapat fulus, dapat rumah, dapat ini itu. Haibati fillah. Nabi berusaha untuk membahagiakan istri-istrinya. Tentunya semampu beliau. Pernah istri-istri beliau itu minta tambahan nafkah. Beliau nggak kasih. Tapi beliau sabar menghadapi mereka. Bicara dengan hiburan. Pernah suatu hari di Masjid Nabawi itu lagi ada atraksi ini pas lebarannya. Ada atraksi orang-orang Habasyah lagi main tombak ya. Mereka gulung-gulung, salto. Ya, hiburan lah buat para sahabat Nabi pada waktu itu. Kemudian kata Aisyah, aku yang minta, kata. Fa imma sa'altun Nabi SAW, wa imma qala. Imma aku yang minta waktu itu, atau Nabi yang berkata kepada. Lupa nih Aisyah. Tashtahina tandurin. Kata Nabi, engkau mau menyaksikan. Fakultu na'am. Iya, kepingin. Apakah Nabi larang? Nabi mengatakan, udahlah baca Quran aja. Di situ tumakninah orang kalau membaca Al-Quranul Karim. Mendapatkan sakinah. Betul. Tapi kita hidup di dunia. Istri itu juga perlu hiburan. Perlu rekreasi. Perlu meninggalkan kejenuhan di rumahnya. Di sini Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, kau mau lihat? Fakultu na'am. Fa'aqamani wara'ahu. Khaddi ala khaddi. Nabi itu meletakkanku, memberdirikan aku di belakang. Pipiku menempel sama pipinya. Bayangin ya. Gimana nonton ini pipinya nempel sama pipinya Nabi SAW. Wa huwa yaqul dunakum ya bani arfida. Beliau memotivasi orang-orang yang sedang atraksi. Sambil nonton. Artinya beliau juga menonton gitu. Hatta idza maliltu qala hasbuki. Ketika aku sudah mulai bosan, aku ditanya gimana, udah cukup? Aku nah, udah. Ya udah silahkan kau pergi. Ahibati fillah. Itu Nabi SAW. Kadangkala Nabi SAW memasukkan kawan-kawannya Aisyah. Dimasukkan agar main sama istrinya. Jadi kadangkala ada suami yang merasa berat istrinya punya kawan yang datang ke rumahnya. Nabi ini kadangkala alaihissalam kawannya itu malah disuruh masuk. Kawan-kawannya istri. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha.
Kemudian Nabi orangnya humoris. Iya, tadi kita sudah sampaikan bahwa Nabi itu dapat meletakkan dirinya di mana beliau sedang berada. Aisyah ditanya, "Kaifa kana Rasulullah SAW idza khala fi baitihi?" Nabi kalau di rumahnya kayak apa sih? Faqalat kana alyanan nas. Beliau orang yang paling lembut. Wa akraman nas. Beliau orang yang paling mulia. Kana rajulan min rijalikum. Beliau seperti laki-laki di antara kalian. Illa annahu kana dhahakan bassaman. Tapi beliau itu suka tersenyum. Suka tertawa sama istrinya. Jadi jangan tegang. Jadi ada suami yang kalau masuk rumah kayak macan. Jadi istri dan anak-anak itu kalau bapaknya datang, yang awalnya ada ketawa-ketawa ya, tahu-tahu kayak mati lampu ya mah. Gak ada suara. Beliau memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan yang indah. Dipanggil tuh Nabi memanggil istri, ya Aish. Panggilan yang penuh dengan kemanjaan. Ya muwaffaqah, wahai yang mendapatkan petunjuk. Ada riwayat, ya Humaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Dipanggil seperti itu. Maka kalau kita nggak mau mencontoh Nabi alaihissalatu wassalam, siapa yang akan kita contoh? Nih, bicara gurau, canda di rumah Nabi alaihissalatu wassalam. Ini ceritanya Aisyah. Kata Aisyah, "Ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam bi khaziratin qad tabakhtuha lahu." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ya adonannya yang sudah dimasak buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li Saudah wan Nabi sallallahu alaihi wasallam baini wa bainaha. Ketika itu Nabi kayaknya di rumahnya Saudah. Saudah ini istri Nabi yang paling tua. Aisyah istri Nabi yang paling muda. Saudah itu menghadiahkan malamnya buat Aisyah radhiyallahu anha. Nabi lagi di tempatnya Saudah kayaknya. Bawalah ini makanan. Lalu Aisyah mengatakan, Nabi di tengah. Ini Aisyah, mau kayak Ana nih. Ini Aisyah, ini Saudah. Nabi di tengah. Lalu Aisyah mengatakan, "Kuli, engkau makan nih." Dikasihkan suruh makan Saudah ini. Nggak mau makan. Wallahualam kenapa nggak mau makan? Apa nggak enak ini itu? Tapi yang jelas Saudah nggak mau makan. Aisyah marah. Dia mengatakan, "La ta'kulinna aw la ulattikhanna wajhaki." Engkau makan atau kalau enggak aku, bahasa Jawanya itu aku raupi wajahmu. Apa raupi? Raupi itu diambil terus ditaruh di wajahnya. Engkau makan atau kalau enggak aku taruh di wajahmu. Itu adonan. Enggak mau, tetap enggak mau Saudah. Kata Aisyah, "Fawada'tu yadi fil khazir." Nabi ini di tengah. Nabi di tengah lagi ngelihat dua orang ini lagi ribut. Nabi ngelihat Aisyah itu ngambil itu adonan, lalu aku cat wajahnya, fatalaitu wajah. Ditaruh di wajahnya. Nabi ketawa alaihi salatu wassalam, fawadha'a yadahu laha. Setelah itu diambil tangannya si Hafsah ini supaya ngambil makanan itu. Supaya dia lakukan yang sama kepada wajahnya. Fadhahikan Nabi SAW. Nabi ketawa ngelihat dua orang ini lagi ribut. Tahu-tahu mereka lagi ketawa-ketawa, Umar lewat. Umar lewat mengatakan, "Ya Abdullah, ya Abdullah." Nabi mengira Umar mau masuk nih. Lalu Nabi mengatakan, "Quma faghsila wujuhakuma." Kalian bangun, kalian cuci wajah kalian berdua. Sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu Nabi bersama istrinya. Jadi nggak tegang-tegangan selalu jemaah. Hadis tadi diriwayatkan dalam Zawaid Abi Ya'la al-Mausili rahimahullahu ta'ala. Beliau bermusyawarah sama istrinya. Ada perkara-perkara yang perlu dibincangkan sama istri. Jadi suami
Walaupun engkau orang yang pintar, walaupun engkau ustadz, walaupun engkau profesor, engkau doktor, jangan semuanya merasa engkau tahu. Kadang-kala engkau tahu, tapi mengajak musyawarah istri itu menjadikan istri sadar kalau keberadaannya diperhitungkan oleh suami. Bagaimana beliau bermusyawarah dengan Ummu Salamah? Beliau nabi ya. Antum siapa? Beliau nabi. Beliau masih musyawarah dengan istrinya sallallahu ala nabiyina wasallam. Ahibati fillah. Nabi itu benar-benar memahami kepribadian istrinya masing-masing. Sehingga beliau tahu kapan istrinya marah dan kapan istrinya senang. Dan ini modal buat suami untuk mempertahankan rumah tangga. Kadang-kala ada suami yang tidak peka, nggak sensitif. Istrinya lagi marah. Istrinya lagi ada maunya. Istrinya lagi datang bulan. Istrinya lagi hamil. Ada kondisi-kondisi yang menuntut suami untuk memperhatikan istrinya lebih gitu, kasih perhatian lebih sama dia. Nabi SAW mengatakan, "Inilah a'rifu ghadabaki wa ridhaki." Aku tahu kapan kau sedang senang, kapan kau sedang marah. Tahu Nabi SAW. Kalau qultu kaif? Gimana kau tahu? Ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, "Innaki idza kunti radiyah." Kalau engkau lagi senang, ya, kalau engkau lagi bahagia, lagi senang sama Nabi SAW. Qulti bala wa rabbi Muhammadin. Iya. Ngomongnya itu dengan iya demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau engkau lagi marah, engkau mengatakan la wa rabbi Ibrahim. Enggak. Demi Tuhannya Ibrahim. Apa kata Aisyah? Ajal, benar. Lastu uhajir illas, maka aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Sampai nyebut namanya. Jadi memang kadang-kala istri itu kalau lagi marah ya, manggil suaminya tidak lagi dengan panggilan yang indah ya. Kadang-kala manggil dengan nama-nama ya yang biasa aja ya. Yang biasa dipanggil sayang, kadang-kala dipanggil Abu Fulan gitu ya. Karena dia lagi marah. Nabi juga ngobrol sama istrinya di malam hari ya. Ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk ngobrol, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk hiburan. Itu semua diberikan oleh Nabi SAW kepada istri-istrinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jemaah. Soalnya kalau kita mau ceritakan lagi, kayaknya waktu kita akan habis untuk mendengar bagaimana Rasulullah SAW. Tapi yang jelas, bacalah Al-Quran. Itu akhlak Nabi SAW. Ya, Anda kembalikan ke Bang Bitung. Barakallahu fikum. Nah. Jazakallah khair Ustaz, insyaallah. Jadi speechless ini saya juga mau ngasih pertanyaannya Ustaz. Ustaz, sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, sudah dipilihkan sama panitia 5 pertanyaan, insyaallah yang akan kami bacakan. Pada kesempatan pertama ada pertanyaan dari Jawa Timur. Pertanyaannya adalah, Ustadz, suami Ana posisi kerja di luar negeri dengan kontrak kerja yang cukup lama. Pertanyaannya, apakah Ana dan anak-anak Ana harus ikut agar bisa berbakti kepada suami? Suami mengajak pindah, tapi dengan banyak pertimbangan. Khawatir pendidikan anak-anak nantinya. Belum lagi rumah dan kendaraan bingung mau diapakan. Apakah Ana berdosa Ustadz jika memilih tetap berada di Indonesia? Fadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Jadi pandemi ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Kalau bicara tentang pendidikan anak, kalau pindah ke luar negeri gimana pendidikan anak? Sekarang dengan pandemi ini, bagaimana pendidikan anak? Anak di rumah saja. Anak bersama orang tuanya. Maka engkau punya kemampuan untuk mendidik anak. Jadi Anda rasa pertimbangan untuk pendidikan anak ya tidak perlu terlalu dipikirkan. Engkau bisa mengajarkan apa yang kau ingin ajarkan kepada anak-anak, dan nanti di luar mungkin juga ada pendidikan online nantinya, atau ada pendidikan homeschooling yang memang bisa dengan kawan-kawan Indonesia yang ada di luar negeri. Insya Allah semua itu bisa dipikirkan nanti setelah engkau memutuskan untuk pindah. Dan berbakti sama suami
menemani suami itu lebih baik. Apalagi kontraknya lama. Anak-anak mendapatkan sosok bapaknya. Dan ibunya juga bersama. Sehingga insya Allah yang engkau khawatirkan itu akan bisa diselesaikan. Kalau bicara bagaimana rumah dengan kendaraan, ya Allah tenang, rumah mau dijual, kendaraan mau dijual, mau dipinjamkan, mau diwakafkan. Insya Allah banyak solusi kalau urusan kendaraan dan rumah. Tapi sekarang niatmu. Ketika niatmu untuk berkhidmat kepada suami. Urusan pendidikan anak, engkau akan mengcover semua itu. Engkau akan belajar lagi. Kalau bicara pendidikan umum, alhamdulillah sekarang juga bisa belajar online. Via YouTube, apa banyak yang bisa dipelajari. Dan engkau mendampingi suami, itu akan lebih baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dipilihkan oleh panitia kajian. Ustaz, saya seorang mahasiswa ikhwan berusia 21 tahun. Berkaitan dengan membangun rumah tangga seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya sangat jarang berkomunikasi dengan akhwat, kecuali jika ada tugas saja. Dan ketika berpapasan langsung dengan akhwat, saya selalu menundukkan pandangan saya, tidak peduli muda atau tua, muslimah atau non-muslim. Intinya, saya selalu menghindar dari akhwat, baik bertemu langsung maupun di chat, sebagai ikhtiar untuk memperoleh jodoh akhwat yang solehah. Saya juga bermuhasabah diri dan terus berusaha istiqomah untuk mengupgrade iman, mengikuti kajian Ustadz Syafiq dan Ustadz Khalid. Saya mohon nasihat dari Ustadz Syafiq sebagai guru saya dengan kiat-kiat untuk mendapatkan seorang pendamping hidup dunia dan akhirat seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Fadhal Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jamaah. Jadi menundukkan pandangan, menjaga jarak dengan wanita yang bukan mahramnya, itu sesuatu yang diperintahkan dalam agama kita. Tapi jangan berlebihan. Kalau tadi dia katakan nggak peduli dia akhwat itu muda atau tua, dia lewat aja, dia tundukkan pandangannya. Padahal kita tahu, kita diperintahkan untuk menyebarkan salam. Jadi tebarkanlah salam. Memang sebagian ulama mengatakan kalau perempuan muda yang engkau berpapasan dengannya dan takut fitnah, maka jangan salam. Kau takut nanti dijawab kemudian terjadi fitnah. Tapi kalau enggak, yang kau ucapkan salam. Sehingga ini jadi modal utama untuk mendapatkan pasangan hidup yang romantis dan baik hati insya Allah. Soalnya kadang-kala orang takut ketika ngelihat antum, ya Allah orangnya kaku banget ya. Dia kayak nggak tahu dengan ada orang di sekitarnya. La salam, wala kalam, seperti itu. Maka antum perbaiki akhlak dan karakter antum. Yang perlu diperbaiki. Yang perlu ditingkatkan, ditingkatkan. Yang berkaitan dengan tadi, bagaimana dia berusaha untuk istiqomah, ya, untuk terus ikut kajian dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Kalau kiat-kiat mendapatkan istri yang soleha, ya antum udah soleh, alhamdulillah. Kalau ngelihat ceritanya ya, antum perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah SWT, berdoa, minta istri yang soleha. Kalau antum ingin istri yang seperti Aisyah, maka antum harus seperti Nabi Muhammad SAW. Antum harus sabar. Jangan dipikir Aisyah itu nggak pernah ngambek kayak. Aisyah ngambek deh. Di rumah Nabi SAW dia pernah ngambek. Bahkan dia pernah terjadi sedikit keributan di rumah Nabi SAW. Maka antum harus pelajarin tuh, bagaimana sabar menghadapi istri. Karena kadangkala ada laki-laki yang nggak siap menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Antum harus persiapkan. Yang kedua, gimana antum cari istri yang soleha? Ya, perlu komunikasi yang baik sama kawan-kawan antum ya. Kawan-kawan yang sudah menikah, yang mungkin dia juga punya istri yang soleha. Bisa sampaikan kepada dia, aku kayaknya sudah waktunya menikah. Kalau mungkin ada pandangan ya. Dan ketika antum sudah mendapatkan pandangan, antum harus teliti dengan seksama. Jangan mudah percaya hanya sama omongan perempuan tersebut.
Kadangkala kan mereka bikin CV, ditulis dia suka kajian, ini, itu, macam-macam. Orangnya gaul ya, artinya sopan, santun. Perlu adanya penelitian. Setelah antum dapat informasi, ada fulana, antum cari tahu tentang dia. Lewat mana? Lewat kawan-kawannya, lewat tetangganya, lewat kerabatnya. Agar antum benar-benar mengetahui siapa yang antum nikah. Setelah antum merasa nyaman, baru ini nazar nantinya. Karena Nabi SAW menganjurkan kepada sahabat yang akan menikah itu ditanya, anadzarta ilaiha, ini udah mau nikah nih. Ditanya, kau udah ngeliat? Belum, kata sahabat ini. Undur ilaiha, engkau lihat kepada calon istrimu ini. Karena itu akan lebih ya mempererat hubungan rumah tangga di antara kalian nanti. Hadza wallahu alam bissawab. Syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Kalimantan Tengah. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan tim penyelenggara kajian dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana nasihat Ustadz bagi diri saya agar senantiasa hidup dengan rasa qanaah dan hidup serba apa adanya, serta tidak mudah untuk membebankan suami dengan hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan ini, yang segala halnya qadarullah serba mahal. Jazakumullahu khairan katsiran. Masya Allah, Masya Allah. Ini istri yang soleha jemaah. Dia tahu dia punya keinginan, tapi dia tidak ingin membebani suaminya. Bagaimana supaya bisa hidup qanaah? Modal utama hidup qanaah itu adalah beriman dengan hari akhir. Ketika orang beriman dengan akhirat, dia tahu bahwasanya segala kesenangan, kenyamanan itu akan diberikan kepada dia. Fiha ma tashtahi anfus wa taladul a'yun. Sehingga tatkala dia punya keinginan-keinginan itu dan dia tahu memang gak mampu untuk mendapatkannya, suami juga susah, dia tidak ingin membebani, dia ingat semuanya insya Allah kita dapatkan di akhirat nanti. Ini beriman dengan hari akhir. Yang kedua, memandang dunia sebagai tempat persinggahan. Bukankah Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia engkau seperti seorang gharib, seorang asing. Tadi itu pertanyaan yang suaminya di luar negeri, kalau engkau sedang di luar negeri, kau kepingin apa? Enggak lah, aku cuma 2 tahun kontraknya di sini. Nggak kepingin punya rumah, nggak kepingin punya, enggak. Mobil, enggak lah. Pokoknya seperlunya, soalnya 2 tahun aku balik sudah. Jadilah seperti itu. Orang gharib, orang asing. Au abiru sabil. Atau yang lebih baik lagi, engkau menjadi seperti orang yang sedang transit. Pengembara yang sedang lewat di sebuah negeri, dia akan melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain. Kira-kira apa yang akan dia lakukan di situ? Nggak banyak. Kenapa? Aku akan melanjutkan perjalanan lagi. Ketika kita tahu kehidupan dunia seperti itu, lihatlah orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses, mereka pun pergi meninggalkan dunia ini. Jadi itu harus ada di diri kita. Bagaimana kita menyikapi dunia ini. Yang ketiga, jangan suka cuci mata. Cuci mata ngelihat rumahnya orang, ya, ngelihat mobilnya orang, melihat kendaraannya orang. Kita tuh kalau sering lihat yang di atas, maka kita sulit akan qanaah. Tapi lihatlah kepada yang di bawah. Dan itu kata Nabi SAW, unduru ila man huwa asfala minkum. Akan tumbuh itu qanaah. Akan tumbuh ridha. Mungkin engkau merasa, aku gak punya ini. Engkau lihat ada orang yang lebih parah dari engkau. Ada orang yang gak punya rumah. Engkau punya rumah ngontrak, ada orang yang hidup di jalanan. Ada orang yang gak tahu besok mau makan apa, engkau alhamdulillah. Ada yang bisa dimakan. Di kulkas masih ada yang bisa dimakan untuk sepekan. Setelah itu Allahu a'lam. Ada orang yang gak tahu mau makan apa. Maka ini sebuah pencerahan yang manjur dari Nabi SAW ya. Untuk menundukkan keinginan-keinginan kita. Agar kita melihat kepada yang di bawah. Jamaah rahimakumullah. Keinginan itu gak ada batasnya.
Kebutuhan itu terbatas. Camkan hal ini. Keinginan nggak ada batasnya. Tapi kebutuhan ya ada batasnya. Kalau kita bicara baju, ya. Orang kalau kepingin baju, anak kepingin baju batik. Anak udah punya warna coklat. Oh, anak kepingin yang warna hitam. Oh, anak kepingin yang warna hijau. Anak kepingin yang warna, keinginan itu nggak ada batasnya. Maka kita lihat kenapa orang-orang yang produksi pakaian nggak berhenti. Karena dia tahu keinginan manusia ini nggak ada batasnya. Tas. Bikin tas merek ini, itu, macam-macam. Dibeli sama orang. Handphone. Dia bikin yang kameranya 3, bikin kameranya 4, bikin kameranya sekian. Dibeli sama orang. Karena apa? Bukan kebutuhan. Karena tahu orang-orang ini ketika membeli sesuatu itu dengan emosi, bukan dengan akal. Dia nggak butuh, tapi dia ingin. Maka tadi engkau lihat, alhamdulillah kebutuhanmu terpenuhi, keinginan ya nggak ada batasnya. Makanya cukuplah dengan apa yang engkau miliki ya. Sehingga engkau tidak membebani suamimu dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau punya sesuatu, berbagi dengan orang-orang yang di bawahmu. Sehingga engkau akan mengatakan alhamdulillah aku bisa berbagi ya Allah. Itu sebagai pertanda Allah telah memberikan kelebihan kepada dirimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz. Selanjutnya pertanyaan keempat. Akan saya bacakan sebuah pertanyaan dari seorang akhwat di Depok, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, saya ingin menikah, tetapi saya ingin memastikan dulu keislaman saya sebelum menikah. Maka saya izin bertanya kepada Ustadz untuk memastikan keislaman saya. Dulu saya ikut dalam komunitas punk. Dan kalau dipikirkan dengan seksama, di sebagian lagu-lagu dan video klip mereka terdapat kekufuran dan kesyirikan. Saya dulu sempat mengajak dan merekomendasikan punk kepada teman-teman saya. Dan sebagian teman-teman saya juga teman-teman tersebut juga ada yang merekomendasikannya lagi kepada teman yang lain. Sekarang saya sudah meninggalkan hal tersebut, tapi saya belum merasa sanggup untuk ikut mendakwahkan sunnah kepada orang-orang yang telah ikut terbawa ke dalam pang tersebut dengan sebab ana. Karena saya merasa canggung dan masih kurang ilmu. Apakah hal ini, yaitu tidak mengajak orang-orang yang ana jerumuskan ke dalam pang untuk mengenalkan sunnah, menyebabkan saya kafir, Ustaz? Masya Allah. Barakallah fiik. Subhanallah jemaah. Ana baru tahu nih ya. Jazakumullah khairan. Kalau ternyata di lagu-lagu mereka itu ada unsur kekufuran. Mungkin nanti ana bisa dikasih beberapa liriknya ya, supaya bisa dikaji dan sebagai bahan untuk mendakwain mereka juga. Karena banyak orang-orang yang nggak paham. Dulu ada lagu yang bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan langit, bersumpah dengan ini. Salah satu bentuk kesyirikan. Maka kalau yang antum sebutkan benar, dan antum sudah menjerumuskan sebagian orang kepada kesesatan tersebut, antum punya kewajiban. Sebagai salah satu bentuk konsekuensi antum, komitmen antum bertobat kepada Allah SWT, memberikan penjelasan kepada mereka bahwa afan, ana dulu salah. Kalau dikatakan ana masih canggung, kenapa dulu antum nggak canggung untuk memanggil dan mengajak kawan-kawan antum kepada kesesatan? Sekarang untuk mengajak mereka kepada kebenaran, antum jadi canggung. Seharusnya antum lebih semangat lagi. Namun, antum harus sabar. Kalau bicara antum kurang ilmu, belajar. Apa masalahnya? Antum catat tuh. Makanya nanti minta dikirimin, kalau bisa dikirim ke teman-teman di studio atau dikirim ke IG kita. Tentang lirik-lirik itu. Antum pelajarin. Oh, ini kesalahannya di sini, kesalahan di sini. Antum tunjukkan kepada Ustadz, selesai. Ya, antum akan sampaikan kepada kawan-kawan. Dan sampaikan kepada mereka. Kesian mereka. Mereka jadi seperti itu karena engkau yang ngajak. Setelah engkau kembali mengajak mereka kepada Allah, lalu mereka nggak mau, ya urusan antara mereka sama Allah sudah. Tapi kalau engkau mendiamkan diri, kemungkaran itu engkau mengetahuinya dan engkau membiarkannya, sedangkan engkau mampu untuk mengajak mereka, tapi engkau nggak mau,
maka akan ada dosa buat antum. Kalau dikatakan antum kafir, enggak, insya Allah. Antum sudah bertobat. Tapi kita tidak boleh membiarkan. Dan sekali lagi, antum pelajari, antum tanya bagaimana cara ngasih tahu, antum catat kawan-kawan antum mungkin yang dulu pernah antum sesatkan. Kemudian setelah itu antum sampaikan imma lewat tulisan atau lewat lisan. Lewat berbagai sarana yang mungkin, antum hadiahkan buku kepada mereka. Antum sampaikan kepada mereka, maaf antum karena dulu telah mengajak ke jalan yang salah. Setelah itu doakan mereka agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Intinya jangan kita membiarkan. Istilah kita nggak mampu untuk berdakwah. Kalau anda lihat antum mampu, tapi antum tadi canggung sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Selanjutnya pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima yang akan saya bacakan dari Jakarta di BKT. Ustadz, saya mau bertanya, jika ada bapak yang mengatakan ketika marah dengan anaknya bahwa apa yang dia berikan untuk pendidikan anaknya adalah tidak akan berkah. Pertanyaan saya, apakah perkataan si bapak tersebut akan dikabulkan Allah Ta'ala? Padahal itu merupakan tanggung jawabnya dia. Apa yang harus dilakukan ibunya? Apakah harus mengambil alih tanggung jawab ini, Ustadz? Mohon nasihatnya. Tunggu, nggak paham Anda, Bang. Mengambil tanggung jawab gimana maksudnya? Bapaknya nggak berhenti, nggak mau ngasih nafkah lagi, itu. Dia kalau pas lagi marah suka ngatain, ini kayaknya rezekiku nggak berkah dengan ngasih nafkah kamu. Seperti itu, Ustaz. Terus ibunya mau ngambil tanggung jawab itu. Maksudnya nggak mau ngasih, bapak mau berhenti ngasih nafkah, akhirnya ibu yang akan memberikan nafkah. Yang saya simpulkan dari pertanyaan ini adalah kalau misalnya dirasa jawabannya adalah tidak berkah, maka ibunya yang akan memberikan nafkah itu. Nah, mahibbati fillah. Ya, hati-hati anak-anak ini. Di antara doa yang mustajab adalah da'watul walid ala waladihi. Doa orang tua atas anaknya. Khususnya dalam perkara yang membahayakan anak. Doa keburukan. Itu kalau anak durhaka. Bukankah kita tahu bahwasanya doanya orang yang dizolimi itu mustajab? Bagaimana kalau yang dizolimi ini seorang ayah? Yang doa ayah tanpa dizolimi itu mustajab. Gimana kalau sang ayah sedang dizolimin sama anak? Makanya Nabi SAW menyuruh kita berhati-hati. Jangan sampai kita itu mendoakan keburukan atas diri kita, ada keluarga kita, ya anak-anak kita, jangan takut. Khawatir ketika mengatakan ucapan buruk itu dikabulin. Maka kalau sang ayah marah, ini kan orang emosi kadang-kala ngomongnya nggak benar. Maka coba ngobrol sama ayah. Ketika ayah tidak emosi, ayah mengatakan seperti ini. Kalau memang kita ayah mungkin membuat ayah marah, anak-anak minta maaf sama ayah. Jadi sang anak berusaha untuk mengambil hati ayahnya. Tidak membiarkan perkara ini, malah mau ibunya yang mau ambil tugas untuk memberikan nafkah. Enggak. Kok datang minta maaf sama ayah? Dengan cara seperti itu mudah-mudahan ayah bisa berubah. Sampaikan kepada ayah. Kalau ayah lagi marah, ayah doakan kita dapat hidayah lah ayah. Kalau memang kita masih belum bisa berbakti, kita belum bisa membahagiakan ayah, tapi jangan doakan keburukan. Karena bagaimanapun, ya anak-anak ini kan asetnya ayah yang akan mendoakan orang tua nantinya. Mungkin dengan cara seperti itu, ayah bisa berubah. Tapi jangan kemudian berpikir, ya udahlah ayah udah seperti itu, biar ibu yang ngasih nafkah. Karena itu kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Kemudian kewajiban ayah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, dan kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua. Jadi Allah memerintahkan kepada para orang tua
untuk berbuat baik kepada anak-anaknya. Dan Allah memerintahkan para anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Kalau terjadi nggak klops ya, maka perlu ada perbaikan. Bagaimana perbaikannya? Seperti yang tadi kita sampaikan ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Kiranya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi sudah 5 yang saya bacakan dan kami cukupkan. Selanjutnya kami mohon kepada Ustadz untuk bisa memberikan soal untuk kuis yang kami siapkan, sudah hadiahnya Ustaz. Nah, Masya Allah. Ada Siap. Pertanyaan pertama. Siapa nama istri Nabi yang naik onta lewat lutut Nabi SAW? Ya, sebentar ya Ustaz ya. Akan saya pilih dulu yang sudah raise hand. Tadi saya lihat pertama Putri. Atas nama Putri, silahkan dibuka audionya. Ya, Putri silahkan dibuka audionya. Bagaimana? Pas kajian? Putri? Ya, silakan. Sepertinya Putri tidak merespon. Saya berikan kesempatan selanjutnya kepada Ummu Putra. Putri. Ummu Putri. Tadi Putri, Masya sekarang Allah, ada Ummu satu Putri. ini. Iya, Assalamualaikum. iya Ustaz, ada nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Nah, tafadhali. Jawaban Sofia. Istri Nabi Sofia. Sofia. Anaknya siapa Sofia? Ya. Anaknya siapa Sofia? Sofia binti Huyai. Nah. Barakallahu fiik. Ahsanti ya, jawabannya benar. Sofia binti Huyai. Tapi pertanyaan yang kedua, siapa nama putri Nabi yang meninggal dunia sebelum Nabi alaihissalatu wassalam? Ya. Sebelum Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Yang bisa menjawab silakan segera raise hand. Kepada Andri Asdi Putra. Andri Asdi Putra, silakan. Nah, kalau Silakan dibuka videonya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Ustaz. Kalau nggak salah itu yang meninggal sesudah Nabi meninggal itu cuma Fatimah ya Ustaz. Itu yang meninggal sesudah Nabi meninggal itu cuma Fatimah ya Ustaz. Iya. Yang sebelum Nabi. Pertanyaannya yang sebelum Nabi alaihissalatu wassalam. Zainab, Ummu Kulsum Ustaz deh. Zainab, Ummu Kulsum. Sama siapa? Ruqayyah. Ustaz. Ruqayyah. Baik, barakallahu fikum. Ahsan, barakallahu fikum. Naam. Ya jemaah. Ya, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan perhatian Nabi kepada anaknya atau dua hal yang menunjukkan kepedulian Nabi kepada anak-anak. Naam, tafadhal. Silakan yang bisa menjawab untuk raise hand. Saya lihat di sini, saya kasih kesempatan kepada Hamdani di Cilincing. Silakan.
Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. وفيك وبارك. أهلا وسهلا. ما شاء الله. بارك الله فيك. تفضل تفضل. ما Alhamdulillah. شاء الله. بارك الله فيك. Ustaz, yang setahu Ana tadi, jika Rasulullah datang ke tempatnya anaknya Fatimah, maka Rasulullah mendudukkan di kursinya Fatimah. Jika Fatimah datang ke rumah Rasulullah, Fatimah dudukkan di tempat Rasulullah. Itu, Masya Ustaz. Allah. Iya, Nabi menyambutnya, Nabi berdiri menyambutnya, dipegang tangannya, dikecup, dicium sama Nabi SAW, lalu didudukkan di tempat Nabi SAW. Ini salah satu kepedulian Nabi SAW kepada putri. Tapi pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan Nabi SAW di dalam rumahnya? Ya, silakan yang bisa menjawab segera raise hand. Saya persilahkan. Masya Allah banyak sekali ini. Naufal di Bandung. Silakan. Naufal Assalamualaikum, di Ustaz. Bandung. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka videonya. نعم تفضل نوفل. أهلا وسهلا. ahlan wa sahlan, Ustaz. Akhlak Nabi adalah akhlak Waalaikumsalam Al-Quran, dan di warahmatullahi rumahnya wabarakatuh. Nabi selalu membantu pekerjaan istri dan menjadi suami yang berbeda, tidak memikirkan urusan yang ada di luar. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, Nabi kalau masuk rumah, beliau jadi suami. Beliau bantuin urusan keluarganya, alaihi salatu wassalam, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini jawaban yang menarik sekali, jemaah. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, barakallah buat Noval ya, atas jawabannya. Apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam kalau beliau masuk rumahnya? Ya, silakan untuk segera raise hand. Saya berikan kesempatan kepada karena banyak sekali nih, Insya Allah. Sebentar. Wahyu Amanah di Banjarnegara, silakan. Wahyu Amanah di Banjarnegara. Ikhwan atau akhwat ini silakan. Wahyu Amanah, monitor. Sepertinya tidak merespon. Akan saya berikan kesempatan kepada Nurul Hidayah di NTB. Silakan Nurul Hidayah. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ahlan. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan. Beliau bersiwak. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahsanti. Nabi itu pakai siwak ya. Sallallahu alaihi wasallam agar aromanya indah. Jadi keluar beliau indah, masuk rumah juga dalam kondisi yang indah buat istrinya. Tapi barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 nama istri Nabi. Ya, siap-siap. Kesempatan ini saya berikan kepada Irham Nugraha di Sunter. Silakan. Irham Nugraha di Sunter. Silakan dibuka. Irham Nugraha di Sunter. Ya. Saya hitung sampai 3. Sepertinya tidak merespon. Oke, saya berikan kesempatan yang lain kepada Masjid Baitus Salam Akebono.
grup Astra ini. Silakan. Masjid Baitus Salam Akebono. Silakan dibuka. Satu masjid yang jawab bentar Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syafiq Basalama. Ahlan wa Semoga sahlan. selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Allahumma taala. amin. Ini lagi di pabrik, Bang. Iya ini sambil kerja. Nah, tafadhal, apa jawabannya nih? Jawabannya yang pertama Khadijah. Yang kedua yang kedua Aisyah. Yang ketiga yang ketiga istri Rasulullah. Lupa lagi yang ketiga. Zainab. Zainab. Barakallahu fiik. Ya, Zainab. Zainab bintu Jahash. Istri Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Taib, udah 3 nih. Sekarang sebutkan 3 lagi nama istri Nabi selain yang 3 tadi. Nah, tafadhal. Bukan antum sekarang, pertanyaan yang lain nih, pertanyaan baru nih. Pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Iya. Syukran. Silakan yang bisa jawab. Tri Sugiharto, silakan. Tri. Ya, dibuka silakan Tri Sugiharto. Audio dan videonya. Mohon direspon dengan cepat. Waktu kita terbatas, silakan. Naam, tafadhal. Mana video antum? Videonya mana? Dibuka. Mohon izin Ustaz. Tafadhal. Nabi Rasulullah SAW yang lanjut binti Umar, Aisyah, udah binti Dam'ah, Naam. sama satu lagi Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jemaah, kita udah dapat 6 nih ya. Siapa aja? Khadijah, Aisyah, Zainab bintu Jahash, kemudian kita dapat lagi Saudah bintu Zam'ah, Hafsah binti Umar, dan yang keenam Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Taib, tambah 3 lagi, pertanyaan baru. Sebutkan 3 lagi nama istri Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tafadhal. Kesempatan selanjutnya silakan yang mau jawab segera raise hand. Mohon bagi yang sudah tadi berhasil menjawab, kirimkan segera nomor telepon antum ke host kajian kita ya. Silahkan dilihat di situ kajiannya langsung. Saya berikan kesempatan selanjutnya kepada Zafira Az-Zahra di Jambi. Zafira Az-Zahra di Jambi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali Zafira. Sofiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai. Juwairiyah binti Harith. Juwairiyah bintul Harith. Lalu Romlah binti Abu Sufyan. Ummu Habibah tadi udah. Ummu Habibah itu Ramlah binti Abi Sufyan. Namanya. Taib, siapa? Maimunah binti Al-Harith. Maimunah binti Al-Harith. Jadi siapa yang nanti sebutkan Sofiyah binti Huyai, Juwairiyah binti Al-Harith, Maimunah binti Al-Harith. Ya. Barakallahu fiik, ahsanti. Nah, barakallahu fiik. Taib, sekarang sisa istri Nabi. Terakhir nih. Silakan yang bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Istri Nabi yang belum disebutkan dari tadi. Ya. Ya, saya akan berikan kesempatan selanjutnya kepada banyak sekali nih tadi dari Yogyakarta. Nanda, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali Nanda. Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah.
Ummu Salamah. Ummu Ummu Salamah. Salamah. Nah, udah lengkap. 11 istri Nabi. Kemudian ada Maria Al-Qibtiyah yang sebenarnya bukan istri Nabi, tapi dia budak Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Nah, Taib, pertanyaan nomor berapa ini sekarang? Bang Bitung. Lanjut, Ustaz. Seperti masih bisa untuk 3 lagi, Ustaz. 3 lagi. Taib, pertanyaannya di antara 4 sahabat Nabi, 4 khalifah itu, Khulafaur Rasyidin, sebutkan mana yang menantu dan mana yang mertua. Ya, silahkan yang bisa jawab. Ada yang pertama, saya lihat di sini, Ummu Nusaibah di Sidoarjo. Silahkan. Ummu Nusaibah di Sidoarjo. Ya, sepertinya tidak merespon. Maka saya akan berikan kesempatan selanjutnya kepada Ibnu Zain di Cianjur. Ibnu Zain di Cianjur, silahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika Ustaz. Mana video antum? Ibnu Zain, silahkan. Ya. Yang jadi mertua Rasul itu Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Kemudian yang menjadi menantu Rasul itu yaitu Ali dan Utsman. Barakallahu fiik. Naam, ahsan. Naam jamaah. Jawabannya benar. Kemudian pertanyaan yang ke-9. Nggak tahu, ana nggak ngitung, tapi kayaknya yang ke-9 pertanyaannya, sebutkan 3 bentuk keromantisan Nabi alaihissalam kepada istrinya. Ya, silakan. Yang mau menjawab, segera raise hand sekarang juga. Ya. Silakan. Saya berikan kesempatan kepada Abu Muslim. Silakan. Abu Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustaz. Naam, tafadhal. Tafadhal, silakan. Pertama Ustaz, mandi bersama Ustaz. Mandi bersama. Mandi bersama. Yang kedua, Rasulullah menyuapkan makanan ke mulut langsung istrinya. Masya Allah. Istrinya langsung. Tiga. Yang ketiga Ustaz, beliau meletakkan pahanya untuk dinaiki oleh istrinya ke hewan tunggangannya. Masya Allah, barakallahu fiik, ahsan. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu. Baik, pertanyaan yang terakhir. Tadi kita sebutkan Nabi alaihi salatu wassalam sabar menghadapi istrinya. Padahal beliau bisa ganti istri. Apa yang membuat Nabi alaihi salatu wassalam atau yang mendorong seorang suami untuk sabar menghadapi istri? Tafadhal. Ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir nih. Iya, saat ini yang terakhir. Saya persilakan kepada Laili di Jakarta. Silakan. Yang lain silakan di-mute dulu. Laili di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini perempuan yang jawab nih. Ya. Nah, tafadhali. Apa yang mengharuskan suami itu sabar menghadapi istrinya? Karena Muhammad harus dari bahwa perempuan diciptakan dari tulang bengkok. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahsanti. Nah, karena memang perempuan seperti itu. Jadi sang suami dituntut untuk bersabar, tapi tidak dibiarin, tetap berusaha untuk memperbaiki. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Jalla Jalaluhu, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kurang lebihnya seperti itu. Anda kembalikan ke Bang Pitung. Jazakumullah khairan.
Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan katsiran kami ucapkan kepada Ustadz dan beserta tim yang di sana yang sudah membantu jalannya kajian. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Sabilul Khair Al-Inabah dan semua jamaah yang sudah hadir hari ini. Semoga Allah pertemukan kita lagi pada kajian-kajian selanjutnya bersama Ustadz. Semoga Ustadz memberikan waktu juga kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon kepada jamaah yang sudah menjawab tadi silahkan kirimkan nomornya segera agar bisa diberikan hadiahnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.